Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi puji dan wabarakatuh. syukur kepada Allah. Selawat dan salam selalu kita curahkan pada Nabi besar Muhammad SAW. Pak Amiruddin sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke. Baik, ini hari kedua untuk kita melanjutkan ujian komprehensif untuk PPG di K2 dan mari kita mulai dengan bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Sebelumnya tolong diperkenalkan terlebih dahulu nama, kemudian dinas di mana, latar S1-nya di mana, kemudian eh, latar S1-nya di mana dan sudah berapa lama ngajar menjadi guru PAI. Silakan Pak Amiruddin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Amiruddin, eh, berasal dari UPT, mengajar di UPTD SDN 02 Pura, Ibu. Eh, Mulai mengajar PAI dari tahun 2018, Bu. Tapi sebelumnya pernah juga mengajar agama namanya, Bu. Bahasa Arab, fikih di pesantren Pasir Pangarayan, pondok pesantren eh, sama pesantren di Medan juga pernah, Bu. Sungai Rempah namanya. Alumni tamatan dari STAI Tebing Tinggi Delhi mengambil jurusan Pendidikan Agama Islam. Sebelumnya mengambil jurusan Bahasa Arab di STAI Asunah Medan. Mungkin demikian perkenalan saya, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Ngajar di mana sekarang? Gimana, Bu? Mengajarnya di mana sekarang? Mengajar di UPTD SDN 02 Pura, Ibu. Kecamatan 50 Kota. Oke, oke. Eh, sudah PNS atau K3, P3K? P3K, Bu. Oke. Di tempat Bapak mengajar sudah menggunakan, mengimplementasikan kurikulum Merdeka? Sudah, Bu. Baik. Sudah berapa lama kurikulum Merdeka diterapkan di sana? Untuk kelas 1 sama dia berbagi-bagi, Bu. Kelas 1 sama kelas 4 pertama tahun 2022, Bu. Masuk Ya. ke tahun 2023 kelas 2 sama 5. Habis itu terakhir Hmm. tahun 2024 ini kelas 3 dan 6. Jadi bertahap dia, Bu, ke pemakaian kurikulum merdeka Oke, ini. Bapak sendiri sudah berapa lama mengimplementasikannya sebagai guru PAI? Mulai tahun 2022 berarti sekitar Dari 3 tahun, tahun jalan, 2000? jalan 3 tahun, Bu. Oh, oke, sudah 3 tahun. Oke, bisa Bapak ceritakan ke saya bagaimana eh, plus minus dari kurikulum Merdeka itu diterapkan? Kalau plusnya, Bu, eh, anak-anak lebih banyak aktivitasnya dalam diskusi kelompok, kemudian mereka bisa belajar menggunakan eh, media gitu seperti kuis. Nah, kalau minusnya kadang-kadang jaringan di sekolah kami itu susah, Bu. Sedangkan jaringan telepon aja tidak ada, tapi jaringan internet ada pakai wifi, Bu. Kalau mati lampu kadang-kadang hilang sinyal, Bu. Itu minusnya, Bu.
Bu. Eh, Selanjutnya, kalau untuk implementasinya yang membedakannya dengan kurikulum sebelumnya apa, Pak? Bisa Bapak jelaskan dari implementasinya? Eh, Kalau yang di kurikulum sekarang begini implementasinya, yang sebelumnya seperti apa? Apa yang membedakannya itu? Pak Amiruddin bisa dengar suara saya, Pak? Bisa, Bu. Oke, coba Bapak jelaskan ke saya, Pak. Halo, Ya, Bu. Oh, oke, silakan. Paham pertanyaan saya, Pak? kurang, Bu. Bisa diulang kembali, Bu. Oke. Dalam penerapan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013, kan ada perbedaannya ya, Pak ya? Ya, Bu. Nah, bisa enggak Bapak uraikan ke saya apa kira-kira yang membedakan penerapan kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013? Bu. Kalau di kurikulum K13 sebelumnya, Bu, itu kan menggunakan KIKD kan, Bu. Nah, adapun di kurikulum Merdeka itu menggunakan CP dan CP, Bu. Gitu. Oke. Dan Oke. penilaiannya pun itu eh, ada pengelompok-kelompokan di dalam kurikulum Merdeka. Kalau yang saya buat di kurikulum K13 itu sama rata aja, Bu. Gitu, Bu, membagikan tugasnya gitu. Oke, bisa Bapak jelaskan ke saya bagaimana cara menurunkan CP menjadi TP dan menjadi ATP, Pak, sehingga keluar KKTP-nya. Coba Bapak jelaskan. Baik, Bu. Ketika saya menyusun sebuah modul, tentu saya harus mendapatkan dulu CP, Bu. CP itu saya peroleh dari dinas, Bu. Ada dikirim bentuk linknya, bentuk PDF. Kemudian saya ambil CP tersebut. Setelah saya ambil dan tentukan kelas-kelasnya dan CP-nya, kemudian baru saya rangkum, analisis dan pindahkan menjadikan TP, tujuan pembelajaran. Setelah dapat tujuan pembelajarannya, baru saya lanjutkan turunkan ke ATP, Bu. Nah, di ATP itu saya urutkan dari yang termudah ke yang sulit. Nah, di dalam proses pembelajaran juga saya lakukan unsur TPACK, Bu. Nah, TPACK itu adalah penggunaan teknologi pembelajaran seperti menggunakan PowerPoint, penggunaan infocus untuk menyaksikan video berkaitan pembelajaran. Begitu. Oke, KKTP-nya bagaimana hubungannya nanti tuh Gimana, Bu? dengan KKTP-nya? Ya, setelah ATP itu kan, Bu, bisa kita ambil KKTP-nya, Bu. Kita tentukan KKTP-nya nanti. Kritik. Eh, di modul ajar yang Bapak rancang untuk di pengembangan perangkat ini di Lokakarya dan untuk persiapan PPL nanti, materinya apa, Pak? Materinya tentang sholat Jumat, Bu. Tentang sholat sunat. Ya, Bu. Oke.
Mengapa harus diajarkan tentang materi sholat sunat itu untuk siswa SD, Bapak ya? Iya, Bu. Oke, kenapa, Pak? Coba sampaikan ke saya sebagai em, mengapa harus mengajarkan materi tentang sholat sunat itu? Yang pertama itu adalah bagian dari eh, bab yang akan mereka pelajari di kelas 4 tersebut. Nah, selanjutnya eh, dengan mempelajari materi sholat Jumat, harapannya anak-anak dapat mengetahui akan tata cara bagaimana pelaksanaan sholat Jumat tersebut. Kemudian bisa mempraktekkan sholat Jumat tersebut, Bu. Oke, bagaimana Bapak mengajarkan tentang sholat sunat itu kepada peserta didik Bapak? Caranya yang pertama, saya tampilkan video pembelajaran, baik itu tata cara sholat Jumat, kemudian praktek sholat Jumat. Videonya ada dua, Bu. Video pertama tentang tata cara sholat Jumat, atau tentang materi sholat Jumat. Yang kedua tentang praktek sholat Jumat. Kemudian setelah saya tampilkan video tersebut, maka peserta didik saya bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama itu saya bagi tugasnya tentang materi sholat Jumat. Kemudian kelompok 2 tentang uh, hikmah sholat Jumat, dan kelompok yang 3 tentang tata cara sholat Jumat. Nah, kemudian setelah itu nanti, setelah mereka menyaksikan dan sudah dibagi ke kelompok, maka anak-anak saya berikan kesempatan 5 menit untuk mendiskusikan hasil dari uh, materi yang telah saya bagikan kepada siswa tersebut. Setelah mereka selesai 5 menit, baru saya persilahkan kepada peserta didik untuk mempresentasikan hasil dari kelompok mereka, dan akan saya tunjuk mewakili salah satu dari kelompok tersebut untuk maju ke depan. Setelah mereka menampilkan, maka akan saya berikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapi atau menambahkan akan apa yang telah dipresentasikan oleh kelompok satu. Demikian, Bu. Oke, baik. Dari materi tentang sholat sunat, tolong sampaikan ke saya Pak Amiruddin, mana materinya yang sifatnya konsep, mana materinya yang prinsip, mana yang jenis materinya itu yang prosedural, dan mana bagian mana materi itu yang bisa dimasukkan kategori metakognisi. Baik, Bu. Adapun materi pembelajarannya kan, Bu, tentang sholat Jumat. Yang bagian eh, konsepnya yaitu tentang eh, penger, eh, bagian faktualnya itu tentang pengertian sholat Jumat. Pengertian sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan pada waktu zuhur hari Jumat. Sholat Jumat didahului dengan 2 khutbah. Adapun bagian konseptualnya itu pengertian sholat Jumat, dalilnya, dalil tentang sholat Jumat tersebut, kemudian sholat Jumat hukumnya, kemudian sholat Jumat wajib bagi, tidak wajib bagi. Kemudian bagian proseduralnya yaitu tentang tata cara sholat Jumat tersebut. Yang pertama menyegerakan pergi ke masjid untuk sholat Jumat sampai terakhir 11 zikir dan berdoa sesudah sholat Jumat anak-anak berapa jumlah paling sedikit jemaah sholat Jumat. Kemudian metakognitifnya yaitu hikmah dari sholat Jumat tersebut, yang mana terdiri dari 4 hikmah. Yang pertama makna persatuan, yang kedua saling mencintai antara umat Islam, yang ketiga perantara untuk saling mengenal, dan yang keempat sholat Jumat hanya 2 rakaat. Yang itu bagian dari konseptual, faktual, prosedural atau refleksinya. Mungkin demikian, Bu. Baik. Terus untuk instrumen untuk asesmen
nanti asesmen pembelajaran untuk materi tentang sholat itu apa saja nanti asesmennya itu Bapak gunakan? Saya jelaskan Pak Amiruddin. Ya, Bu. Adapun asesmen penilaiannya yang pertama dari hasil diskusi, tanya jawab, kemudian membuat soal pilihan ganda, dan juga dari penilaian keterampilan mempraktikkan salat Jumat tersebut. Bu. Oke, terus eh, kalau bab P5 PPLA-nya nanti apa yang akan dirancang untuk PPL nanti? Untuk kelimanya, Bu, saya buat tentang kewirausahaan dengan topik eh, membuat lapek dari ubi kayu. Bu. Kuatkan dikit suaranya Pak, kok saya kurang paham, kurang mendengar ya suara Untuk Pak peli Amiruddin. untuk kelimanya, Bu, eh, Hmm? temanya tentang kewirausahaan. Kemudian topik dari kewirausahaan itu buat lapek dari ubi kayu, Bu. Membuat apa? Membuat lapek, Bu. Lapek Iya, Bu. dari. Ubi kayu. Oke, ini apa ini Bu? Tolong dijelaskan ke saya Pak, apa yang menjadi latar belakangnya Bapak mau ngangkat P5 PPRA-nya ini. Kemudian nanti di tahap awalnya seperti apa, tahap implementasinya seperti apa, dan tahap refleksinya seperti apa. Baik, Bu. Untuk alasan kenapa saya mengangkat judul ini atau materi ini dalam kelima, sebab di lingkungan sekolah kami, Bu, sekitar lingkungan sekolah kami, banyak di sana batang ubi, Bu, atau pohon singkong, Bu. Dan di rumah-rumah siswa juga sekitar pekarangan rumah mereka banyak juga pohon singkong, Bu. Jadi kalau menurut saya sangat tepat ketika saya ajar kali ini, mereka tahu bagaimana cara mengolah singkong tersebut sehingga singkong tersebut bisa mereka uh, makan gitu. Adapun tata caranya dalam pengajarannya nanti tentu saya akan uh, mengajarkan kepada anak bagaimana tata cara pembuatan singkong tersebut. Kemudian bahan apa saja yang akan disiapkan ketika membuat lapek tersebut, Bu. Hmm. Karena apakah di daerah itu banyak ubi kayu? Iya, Bu. Daerah perbukitan, Bu, apa kami, Bu? Sekolah kami. Sinyal pun kayak masuk kalau sinyal telepon biasa enggak harus pakai wifi. Oke. Apa alasannya dengan ingin mengangkatkan proyek P5 PRA-nya dengan membuat lapek dari ubi kayu itu? Harapannya ke depan untuk apa itu, Pak Amiruddin? Ya, alasannya tadi, Bu, karena itu supaya anak setelah tamat dari SD tersebut nantinya mereka bisa mengolah makanan yang ada di sekitar mereka sehingga mereka bisa menghasilkan uang dari olahan yang telah saya ajarkan tersebut. Jadi mandiri mereka jadinya, Bu. Ya, nanti apanya eh, apanya namanya PTK-nya nanti apa itu, Pak? Judul PPK saya yaitu tentang sholat duha, Bu. Pembiasaan sholat duha dalam membentuk karakter siswa Sholat apa, sholat Pak?
Pembiasaan sholat duha dalam membentuk karakter siswa kelas 4. Yes, pemeriksaan sholat duha. Ya. Nanti dalam bentuk apa hasil apanya nanti? Hasil akhir dari proyek P5 PPRA-nya. Gimana, Bu? Itu ulang, Bu. Hasil hasil akhir dari proyek ini apa nanti, Pak? Hasil dari P5 ini, Bu. Apa? Hasil dari P5 ini anak-anak mampu untuk membuat atau mengolah batang Oh, ubi. maaf, PTK ya, PTK. Oke, Apa PTK. yang bermasalah untuk masalah yang akan di PTK-kan? Masalahnya kan, Bu, sehingga saya angkat PTK ini, siswa saya sudah saya ajarkan tentang keagamaan dan juga materi sholat duha juga sudah saya ajarkan. Namun dari karakter mereka, saya lihat di dalam kelas, begitu juga di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah, karakter mereka masih kurang, Bu. Ada Kok seperti, saya kurang kurang mendengar ya suaranya Pak Amiruddin, nggak susah saya menerjemahkannya nih Pak. PTK-nya tolong di judulnya apa Pak? Judulnya? pembiasaan sholat duha dalam membentuk karakter siswa kelas 4 di UPTD SDN 02 Kurai, Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat, Bu. Pembiasaan. Iya, Bu. Berarti selama ini siswa itu belum terbiasa. Bu, belum Ada terbiasa, nggak Bu. program program sholat duha itu diagendakan atau di program sekolah Bapak? Kalau agenda secara terstruktur belum, Bu. Hanya apa saja, Bu. Kadang-kadang datang rajinnya diajak, ayo kita sholat. Nah, kadang-kadang Nah, dalam besok sebulan itu tidak berarti ada nanti gitu. Bapak ingin melakukan sholat duha itu berjamaah gitu disikluskan gitu ya. Iya, Bu. Saya inginnya Nah, nanti setiap hari Jumat atau dua kali dalam seminggu, anak atau siswa saya itu mau saya buat programnya untuk sholat duha berjamaah gitu, Bu. oke. Setelah istirahat. Terus bagaimana nanti mengukur karakter Bapak? Kan maunya mau meningkatkan karakter ya. Iya, Bu. Bagaimana cara meningkatkan karakter itu? Caranya itu tentang hasil dari mereka apa itu, Bu, dengan sholat tadi. Jadi ketika sholat kan di dalam ayat kan disebutkan bahwasanya dengan sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, jadi Oke, dari bagaimana situ cara mengukur perbuatan keji dan mungkar itu untuk di PTK kan tuh Pak? Bagaimana mengukurnya Pak? dengan kuesioner. Mana bisa kuesioner dengan mengukur karakter itu? Jadi, Kan kalau yang bisa diukur itu misalnya dengan pengetahuan gitu ya. Kemudian untuk karakter apa tadi mencegah keji dan mungkar bagaimana tuh? Mau ini kan mengukur keji dan mungkar itu indikatornya nanti bagaimana? Bapak lama nanti itu eh, mengukur karakter itu keji dan mungkar itu kan. Nah, hemat saya bagusnya yang jelas-jelas saja yang bisa diukur, yang apa yang bisa diukur di situ mungkin dengan peningkatan jumlah siswa yang ikut sholat duha, jumlahnya gitu kan, bukan karakternya, tapi eh, apa penerapan sholat duha berjamaah untuk meningkatkan minat siswa melaksanakan sholat dua. duha. Nah, jadi minatnya yang Bapak lihat nanti, wah, baru dia bisa Bapak tes dengan angket. Nanti sisanya berminat enggak gitu ya. Jadi penerapan program sholat duha berjamaah untuk meningkatkan minat siswa melaksanakan sholat duha. Nah, sekarang minatnya kan
tidak banyak yang berminat gitu kan. Nah, setelah Ya, nanti Bapak coba dengan menggunakan program eh, sholat duha berjamaah, nanti Bapak ukur minatnya seperti apa gitu ya. Apakah meningkat nggak minatnya dari yang sebelumnya? Yang sebelumnya siswanya tadi Bapak nggak ada yang mau sholat duha, tapi setelah ada program ini nanti tingkatnya meningkat terus minatnya gitu. Itu Pak yang bisa diukur. Jadi jangan apa tadi nak keji dan mungkar itu susah nanti Bapak lama nanti Bapak melihat hasilnya tuh ya. ya, Oke, itu saran saya. Oke, Pak Amiruddin tolong di-share ke saya video peer teachingnya Pak. baik, Bu. Izin share, Bu. Sudah muncul, Bu?
soal yang orang terus menyampaikan juga pada hari disebut dengan sana kira ketika nah, tangan untuk kita semuanya ya sekarang Bapak akan kelompok di belajar kita hari ini menjadi 3 kelompok ya nak. Untuk kelompok pertama diketuai oleh Nak Rio. Nak Rio, ya, anak Rio kelompok pertama ya nak. Ya. Pertama Bapak dari tamat kita sholat Jumat nanti Bapak akan tayangkan kelompok kita. Selanjutnya kelompok dua diketuai oleh Nak Ide. Kelompok tiga diketuai oleh Nak Yati. Ya Pak. Baiklah Bapak semuanya. Sebelum kita berdiri, silakan semua anak Bapak semua memahami video ya Pak. Idenya nak. Karena dari video
pelajaran kita tentang sholat Jumat dan praktik sholat Jumat. Sekarang anak-anak dapat mengingat, silakan buka paket dengan PPA halaman 160 sampai 160. Nanti tugas anak bapak yaitu kelompok 1 tugasnya apa itu keistimewaan sholat Jumat. Kedua, menyebutkan pengertian dalil dan hukum sholat Jumat. Kelompok 3 itu hikmah sholat Jumat. Nah, terima kasih waktu kepada anak-anak semua. Nanti sisanya secara ekonomi. Ya, silakan nanti. Waalaikumsalam. Baiklah, saya berjanji untuk membuka akan yang salat Jumat. Salat Jumat adalah salat pada kelompok 2 akan menjelaskannya. Kelompok 3 presentasi bersama kedua akun keempat setiap langkah upload pada kelompok 3. Bila kami akan menetapkan kami menghadap penumpang kemudian dalam bersabda hari Jumat itu adalah hewan yang dipahami di antara hari-hari yang lainnya. Kemudian hari yang paling agung yaitu hari Jumat. Sedangkan bagi Allah hari Jumat itu lebih agung daripada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Inilah keistimewaan dari hari Jumat. Pada malam hari dan siang hari di Jumat tersebut kita dianjurkan untuk membaca surah Al-Kahfi, bersalawat, dan juga kita dianjurkan untuk berbanyak membaca zikir dan salawat kepada Nabi. Coba Al-Kahfi. Berikan aplaus kepada kelompok 1. Ya, alhamdulillah sudah selesai kita berdiskusi tentang materi sholat Jumat dan praktik sholat Jumat. Sekarang siapa kira-kira dari Bapak semuanya yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Bapak, jangan. Ya, Pak. Nah, silakan naik ya. Baiklah, Pak. Saya berdebat adalah
setelah barangkali tampil untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari. Kita berikan apresiasi tangan kepada tidak. Ya. Apakah anak-anak semuanya sudah paham materi kita sholat Jumat hari ini? Terima kasih kepada kita semuanya untuk berpartisipasi dalam pembelajaran kita materi sholat Jumat ini. Baiklah anak-anak semuanya, sekarang kita akan diskusi dulu ya nak, mengenai kita dalam pembelajaran. Coba semuanya dengarkan apa-apa Bapak. Ketika Bapak nanti berkata terpisah, anak Bapak bertutup satu kali tutup. Dua, anak Bapak bertutup dua kali tutup. Selain itu tiga, anak Bapak tidak ada yang bertangan. Mengerti? Ya semuanya kita coba ya. Terpisah. Kedua, ketiga, kedua, kedua. Anak-anak Bapak sekalian, sekarang Bapak akan memberikan soal penilaian tulis. Nanti soalnya akan terdiri dari 3 soal. Siap anak-anak Bapak semuanya untuk ujian tulis? Iya, Pak. Silakan dikerjakan, sudah ada yang orang yang berpartisipasi ini di Belgia tidak ada. Ya, karena kita dalam program boleh jarak pandang kepada anak-anak negara baiklah anak-anak sekalian, setelah kita mengerjakan tulis bagaimana rasanya, bahagia apakah rencana Bapak dalam hidup sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, pertemuan minggu depan kita akan ujian praktek sholat Jumat dan setelah itu masuk kita majelis sholat Jumat. Ada anak Bapak yang akan Oke, Pak Amiruddin cukup Pak? Di stop aja. Oke, baik. Terima kasih. Mungkin dari tampilan video peer teaching-nya saya sudah bisa mengambil beberapa penilaian sekaitan dengan praktek. Terima kasih Pak Amiruddin. Mudah-mudahan lancar PPG-nya sampai akhir ya dan insya Allah lulus semuanya. Demikian kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, minta tolong untuk teman berikutnya untuk masuk ke Zoom ya Pak. Sudah bisa start ini, Bu? Sudah, Pak. Nah, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Oke, ada penanya sama kertasnya, ditulis ayatnya. Mana, Pak? Oke. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam. Nah, Pak. Coba lihatin. Oh iya, udah. Materinya apa yang disampaikan? Materi sholat Jumat, Pak. Oh, sholat Jumat ya. Ya, Pak. Apa yang menjadi bahasannya? Tentang tata cara sholat Jumat, Pak. Dan Tata juga cara praktek sholat sholat Jumat. Jumat ya. Materi ini ada di kelas berapa? Kelas 4, Pak. Berapa rakaat sholat Jumat? 2 rakaat, Pak. 2 rakaat ya. Kenapa sholat Jumat 2 rakaat? Sebab di sana ada khutbah. Jadi diringkas menjadi 2 rakaat, Pak. Ada khutbah yang disamakan ekuivalensinya 2 rakaat. Jadi sholat Jumatnya 2 rakaat ya. Ya, Pak. Bagaimana cara mengajarkan ke siswa tentang sholat Jumat? Pertama saya memberikan judul tentang sholat Jumat tersebut. Kemudian saya tampilkan 2 video. Yang pertama video tentang tata cara sholat Jumat tersebut. Yang mana di dalam tata cara sholat Jumat itu terdiri dari pengertian sholat Jumat, dalil sholat Jumat, kemudian tata cara sholat Jumat, siapa saja yang tidak melaksanakan sholat Jumat dan yang wajib melaksanakan sholat Jumat,
hikmah dari sholat Jumat tersebut. Kemudian ada juga di situ tentang di dalam hikmah itu ada tentang masalah khutbah juga, Pak. Lalu video yang kedua ada praktek sholat Jumat yang mana video tersebut adalah bacaan sholat Jumat mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Oke. Sholat Jumat. Ya. Kalau dalil sholat Jumat apa? Dalil perintah sholat Jumat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Jumu'ah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Jadi itu dalilnya, Pak. Jadi ada hafal ya ayatnya ya. Oke. Saya kira udah cukup Pak Amiruddin. Dah. Terima Panggil kasih, yang Pak. lain ya.